Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutiara Putri Nugraha dengan NIM 2300338 dari Manajemen 2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transfer pricing di akuntansi manajemen. Transfer pricing atau penetapan harga transfer merupakan penetapan harga dalam suatu transaksi penjualan dan pembelian di antara unit atau divisi di dalam organisasi yang berada di dalam satu kelompok perusahaan yang sama. Suatu unit organisasi seringkali juga memerlukan produk yang dihasilkan dari unit organisasi lainnya. Misalnya, terkadang produk yang dihasilkan dari unit A akan menjadi bahan baku bagi unit B, sehingga terjadi adanya transaksi penjualan dan pembelian di antara unit organisasi tersebut. Bagi salah satu unit organisasi, transaksi tersebut merupakan transaksi pendapatan, dan bagi unit lainnya, transaksi tersebut menjadi transaksi biaya. Dilakukannya transaksi antar unit ini memiliki berbagai tujuan yang berbeda satu dengan lainnya, mulai dari keinginan untuk menjaga pasokan bahan baku, menjamin penjualan produk, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, meningkatkan daya saing, mengurangi pajak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menetapkan harga transfer atau transfer pricing. Yang pertama yaitu ada metode menggunakan harga pasar, yang kedua yaitu metode menggunakan biaya yang akan dibagi tiga menjadi full costing, variable costing, dan juga activity based costing. Yang ketiga yaitu ada metode menggunakan negosiasi, dan yang keempat yaitu ada metode arbitrage. Pertama-tama, saya akan menjelaskan metode harga pasar terlebih dahulu. Metode harga pasar adalah penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya berdasarkan harga jual produk yang berlaku di pasar. Bagi unit organisasi penjual, siapapun pembelinya, termasuk unit organisasi lainnya yang berada di perusahaan yang sama, akan diperlakukan sama sebagai konsumen bagi unit organisasi penjual tersebut. Di sini saya memiliki contoh soal dalam metode harga pasar. Pada kasus ini terdapat perusahaan bernama PT Panin Raya yang memiliki 3 perusahaan anak, yaitu ada PT ABC, PT ABD, dan juga PT ABE. Di sini produk PT ABC akan menjadi bahan baku bagi PT ABD dan output PT ABD menjadi input lagi bagi PT ABE. Di data kali ini terdapat biaya produksi maupun biaya operasi per unit dari ketiga perusahaan anak PT Panin Raya untuk tahun 2017. Dalam data ini dapat kita lihat bahwa harga jual per unit yang berlaku di pasar PT ABC yaitu 2 juta, dan untuk harga per unit berlaku dalam harga pasar PT ABD itu ada 5 juta, dan juga ada harga jual per unit produk PT ABE di harga pasar itu 9 juta. Berdasarkan data tersebut, hitunglah transfer pricing setiap divisi menggunakan metode harga pasar. Dalam kasus ini, yang dimaksud dengan harga transfer adalah harga jual produk PT ABC kepada PT ABD atau harga beli bahan baku PT ABD dari PT ABC, dan harga jual produk PT ABD kepada PT ABE atau harga beli bahan baku PT ABE dari PT ABD. Jika harga transfer tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasar, maka harga transfer dari PT ABC kepada PT ABD adalah 2 juta per unit. Sementara harga transfer dari PT ABD kepada PT ABE adalah 5 juta per unit. Itu berarti jika metode penetapan harga transfer menggunakan harga pasar, harga jual produk dari PT ABC kepada PT ABD sama dengan harga jual PT ABC kepada konsumen lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada metode berdasarkan biaya. Metode berdasarkan biaya atau cost adalah penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Dasar yang digunakan untuk menetapkan biaya
dapat berupa biaya total ataupun berupa biaya variabel. Dengan menggunakan biaya sebagai dasar penetapan harga transfer, berarti bagi unit organisasi penjual, transaksi tersebut tidak akan memberikan keuntungan finansial apapun. Jika metode ini yang dipilih, berarti terdapat pertimbangan lainnya sehingga metode ini yang dilakukan sebagai transaksi penetapan harga transfer. Untuk masing-masing metode berdasarkan biaya memiliki unsur biaya. Untuk full costing sendiri itu memiliki unsur biaya produksi ditambah dengan markup. Untuk persen markupnya sendiri dapat dicari dengan rumus. Rumusnya itu biaya non-produksi tambah Y persen dikali dengan aktiva penuh dibagi dengan biaya produksi. Y persen ini adalah berapa laba yang diinginkan. Untuk variable costing, unsur biayanya itu biaya variabel ditambah markup. Untuk persen markupnya sendiri dapat dicari dengan rumus biaya tetap ditambah Y persen dikali dengan aktiva penuh dibagi dengan biaya variabel. Di sini saya memiliki contoh soal untuk metode biaya atau cost base dengan metode full costing dan variable costing. Dapat dilihat soal di sini adalah sebuah perusahaan yang bernama Mutiara Corp memiliki dua pusat laba yaitu divisi A dan divisi B. Produk divisi A yaitu produk berupa kain akan dijual ke divisi B. Divisi A akan beroperasi pada kapasitas normal yaitu 1000 unit dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa total biaya produksi, biaya admin dan umum, biaya pemasaran dengan biaya taksiran total yaitu dengan total biaya sebesar 135 juta. Dengan soal ini kita diminta untuk mencari transfer pricing ke divisi B dengan metode full costing dan variable costing. Untuk mencari transfer pricingnya, di sini kita perlu menghitung markupnya terlebih dahulu dengan cara mentotalkan biaya non produksi. Di sini ada total sebesar 35 juta dan juga mencari laba yang diharapkannya. Jadi dalam soal itu yang diharapkan ada 20% dengan aktiva pada awal tahun sebesar 500.000. Jadi totalnya yaitu 100 juta. Total biaya non produksi ini ditambahkan dengan laba yang diharapkan mendapatkan jumlah total sebesar 135 juta. Dan di sini kita juga perlu menjumlahkan biaya produksinya yang mendapatkan total sebesar 100 juta. Lalu kita dapat mencari markup dalam persennya dengan cara 135 juta ini dibagi dengan biaya produksi 100 juta. Maka mendapat hasil 1,35 atau 135%. Jika sudah mendapatkan markup dalam persen, kita dapat mencari harga transfernya dengan rumus biaya produksi ditambah dengan markup, yaitu 100 juta ditambah 135% dikali 100 juta. Totalnya itu 235 juta. Atau kita dapat mencari harga transfer per unit dengan menghitung 235 juta dibagi 1000 unit yang menghasilkan harga transfer yaitu 235.000 per unit. Selanjutnya itu mencari transfer pricing menggunakan metode variable costing. Di sini kita juga harus mencari perhitungan markupnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mencari total biaya tetap dari soal sebelumnya. Di sini kita mempunyai total biaya tetap sebesar 52.500.000. Dan untuk total laba yang diharapkannya kita mempunyai total sebesar 100 juta. Lalu kita harus menjumlahkan total biaya tetap ini dengan laba yang diharapkan, yaitu kita mempunyai total sebesar 152.500.000. Lalu kita juga perlu mentotalkan biaya variabelnya. Dari data sebelumnya kita mendapatkan total biaya variabel sejumlah 82.500.000. Untuk mencari markup dalam persennya, kita perlu membagi antara jumlah perhitungan markup tadi dibagi dengan biaya variabel, yaitu 152.500.000 dibagi dengan 82.500.000, yaitu hasilnya 1,85 atau 185%. Maka perhitungan harga transfernya yaitu biaya variabel ditambah dengan markup yaitu
82.500.000 ditambah 185% dikali 82.500.000 yang menghasilkan total 235.125.000 atau 235.125 per unit. Selanjutnya ada metode activity based costing. Metode activity based costing adalah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke produk atau jasa berdasarkan tingkat penggunaan aktivitas yang terkait dengan produk atau jasa tersebut. Dalam konteks transfer pricing, metode activity based costing digunakan untuk menentukan harga produk atau jasa yang dipertukarkan antar divisi atau entitas dalam suatu perusahaan. Jika menggunakan metode activity based costing, biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer, unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga transfer menjadi harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba berdasarkan jumlah yang diproduksi, jumlah batch produksi, taksiran jumlah unit produksi, taksiran unit produksi pada kapasitas. Berikut contoh penggunaan metode activity based costing. Di sini saya memiliki contoh soal cost base dengan metode activity based costing. Di dalam kasus ini ada perusahaan bernama Nugraha Corp memiliki dua divisi A dan B yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan suku cadang Q dan R yang dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang A untuk tahun anggaran YAD. Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran, divisi A direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit suku cadang Q dan 2 juta unit suku cadang R. Dalam menggunakan pendekatan activity based costing dalam penentuan biaya penuh dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Di sini kita memakai biaya unit level activity, batch related activity, product sustaining activity, dan facility sustaining activity. Dapat dilihat di tabel besar. Dalam menggunakan metode activity based costing, penentuan biayanya melalui aktivitas-aktivitas. Aktivitas ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu unit level activity cost, batch related activity cost, product sustaining activity cost, dan facility sustaining activity cost. Untuk suku cadang Q dan suku cadang R, masing-masing biaya per unit tertera di dalam tabel. Untuk biaya fasilitas bukan per unit, tapi dianggarkan untuk biaya per tahun. Sebesar 200 juta untuk suku cadang Q dan 400 juta untuk suku cadang R. Total aktiva divisi A yang diperkirakan pada awal tahun anggaran sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan divisi A yang dinyatakan dalam ROI atau sebesar 22%. Markup untuk suku cadang Q dan R didasarkan pada unit level activity cost. Di sini kita diminta untuk hitung harga transfer suku cadang Q. Di sini kita harus mencari persen markupnya terlebih dahulu dengan menghitung laba yang diharapkan sebesar 22% dikali 1 miliar yaitu sebesar 220 juta. Dan mencari unit level activity cost-nya juga dengan menghitung suku cadang Q yaitu 1 juta dikali 1.500, hasilnya yaitu 1.500.000, dan juga suku cadang R 2 juta dikali 2.000 yaitu hasilnya 4 juta. Lalu jumlahkan suku cadang Q dan suku cadang R yaitu dengan total 5.500.000. Untuk mencari markup persennya yaitu membagi laba yang diharapkan sebesar 220 juta dibagi unit level activity cost-nya yaitu 5.500.000. Maka markup yang dihasilkan yaitu 40%. Lalu untuk menghitung biaya transfernya dengan biaya penuh di unit level activity yaitu 100.000 unit kali dengan biaya per unit yaitu 1.500 sama dengan 150 juta. Lalu di batch level akan diproduksi sebanyak 2 kali, maka 2 batch dikali 1 kali produksi yaitu 200.000 sama dengan 400.000. Kemudian di produk level itu 100.000 unit dikali biaya per unitnya yaitu 500 sama dengan 50 juta. Lalu yang terakhir facility level itu 100.000 unit dikali 200 sama dengan 20 juta.
Maka hasil biaya penuh suku cadang Q sebesar 220.400.000. Selanjutnya, markup 40% dikali 150.000 unit effective cost sama dengan 60 juta. Maka harga transfer suku cadang Q dalam 100.000 unit yaitu 280.400.000. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode negosiasi. Harga transfer negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dan juga divisi pembeli. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas antar divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Harga transfer negosiasi memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik mengenai potensi biaya dan manfaat dari transfer tersebut daripada pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu memperoleh manfaat dengan membeli produk dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Yang ketiga yaitu memberikan dasar untuk pengukuran kinerja divisi yang lebih realistis dan dapat dikendalikan oleh manajer divisi melalui negosiasi. Selanjutnya di sini ada ilustrasi metode negosiasi. Pada kasus ini terdapat perusahaan bernama PT Mahakarya Tbk yang bekerja selama 300 hari per tahun, dan informasi dari divisi tersebut adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel divisi produksi, unit produk per harinya yaitu 1000, terus hari kerjanya yaitu 300.000, harga jualnya yaitu 12 miliar, biaya perusahaan dan distribusinya yaitu 60 juta, biaya tetap per tahunnya yaitu 35 juta, dan biaya manufaktur variabelnya yaitu 15 juta. Kedua divisi sepakat melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi produksi ke divisi perakitan. Maka divisi tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Di sini kita perlu mencari harga transfer negosiasinya. Dalam metode negosiasi, kita diminta untuk menentukan harga transfer minimum dan maksimum. Untuk harga transfer minimum, itu harga jual dikurangi biaya pemasaran, yaitu 12 miliar dikurangi 60 juta, sama dengan 11 miliar 940 juta. Itu secara keseluruhan, sedangkan harga per unitnya dapat dibagi dengan hari kerjanya 300.000, maka 11 miliar 940 juta dibagi 300.000 sama dengan 39.800 per unit. Lalu untuk harga maksimumnya yaitu 12 miliar. Untuk mencari harga maksimum per unitnya yaitu 12 miliar dibagi 300.000 sama dengan 40.000 per unit. Kedua divisi hendak merealisasi harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu dengan membagi harga per unit minimum dengan harga per unit maksimum, yaitu 39.800 ditambah 40.000 dibagi 2, yaitu hasilnya 39.900 per unit. Laba pada divisi produksi, jika harga negosiasi 39.900 per unit, maka diperoleh 39.900 dikurangi 39.800 dikali 300.000, maka hasil laba yang akan didapatkan yaitu 30 juta. Yang terakhir yaitu ada metode arbiter. Metode ini digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga transfer. Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Komite arbitrasi memiliki tanggung jawab utama. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan harga transfer. Yang kedua yaitu menelaah kembali pengubahan sumber pengadaan. Yang ketiga, jika perlu, komite arbitrasi dapat mengubah aturan penentuan harga transfer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.